yakin pasti pas empati. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di dalam kajian kitab Nailul Author. Tidak lupa juga Mitra Pas FM sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Mitra Pas FM yang selalu dirahmati Allah, jumpa dengan saya Ana Yasmin di program kajian Islami sore, yakni kajian kitab Nailul Author adalah syarah atau penjelasan dari kitab himpunan hadis hukum yang dihimpun oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dengan judul Al-Muntaqo dan terdiri dari 5029 hadis yang disyarahkan oleh Imam Asy-Syaukani. Dan telah hadir juga bersama saya di studio 1 Pasar Empati selaku narasumber atau pengasuh acara kajian kitab Nailul Author. Saya sapa terlebih dahulu ada Ustadz Jamhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Herna, gimana kabarnya ini Mbak Herna? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Iya, alhamdulillah. Keluarga juga sehat begitu Mbak Herna? Alhamdulillah. Semoga Ustadz juga keluarga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat juga ya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Dan sore hari ini Mitra Pas FM ada satu tema yang akan dibahas oleh beliau Mitra Pas FM. Ini tentang penjualan dalam satu majelis ya Ustadz ya, dalam satu majelis ini ada dua harga yang ditawarkan oleh penjual dan itu memang sering ada lah, nggak sering ya, ada yang melakukan seperti itu. Nah, di dalam Islam sendiri itu hukumnya seperti apa? Monggo Ustadz bisa memberikan penjelasan terkait hal itu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, juga barangkali para adik-adik pelajar dan pendengar sekalian yang sudah berada di depan radio, mari kita bincang-bincang tentang kitab Nailul Author yang insya Allah sore hari ini saya akan menyampaikan hadis yang ke 2802 begitu, yakni yang membahas tentang jual beli dengan dua harga dalam satu penjualan begitu. Ini memang rasanya banyak berlaku di masyarakat kita. Namun demikian, mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat, hidayah, inayah kepada kita sekalian. Khususnya pada sore hari ini kita bisa bertemu, berbincang-bincang lewat radio begitu. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang sebagai pengikut Rasulullah yang zaman milenial ini, mudah-mudahan juga tercatat sebagai sahabat Rasulullah yang selalu itba kepada sunnah beliau, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita diterima bisa masuk dalam surga Allah bersama-sama Rasulullah SAW juga. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, mari kita langsung kepada materi. Kalau kemarin saya menyampaikan materi tentang apa yang panjang lebar kemarin itu, namun karena waktu yang menentukan kita sehingga
kami belum bisa melayani bapak-bapak untuk bergabung. Kalau kemarin jual beli secara goror begitu ya. Goror itu artinya belum terlihat barangnya. Insya Allah nanti lain waktu akan kami bahas kembali. Namun sore hari ini mengingat waktu yang selalu mengejar kita, ini saya akan sedikit menyampaikan tentang jual beli dengan dua harga dalam satu majelis atau di dalam satu penjualan begitu. Artinya dalam jual beli itu si penjual itu menawarkan dua harga begitu. Nah, di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Ana Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a bai'ataini fi ba'atin falahu au kasuhuma awir riba, rawahul Abu Dawud. Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjual dua penjualan di dalam satu penjualan, maka baginya yang paling ringan di antara keduanya atau menjadi riba. Jadi maksudnya hadis ini kalau ada penjual yang menawarkan dua harga dalam satu majelis ya, yang harganya berbeda, maka maksudnya Rasulullah mengingatkan supaya yang dijadikan landasan itu harga yang paling ringan. Ya, karena apa? Karena kalau nanti yang dipedomani itu penawaran yang lebih tinggi, yang lebih banyak, maka kelebihan itu dianggap riba begitu. Maka di sana dikatakan bahwa di antara keduanya atau menjadi riba. Itu misalnya para bapak ibu sekalian, misalnya ada satu barang yang ditawarkan oleh seorang penjual, ya katakanlah misalnya apa saja, sepeda, motor, ya, rumah dan lain sebagainya. Misalnya sepeda ini akan saya jual, ya kamu beli dengan harga sekian misalnya, ya. Dengan ketentuan itu dibayar sekarang. Kalau nanti ditunda pembayarannya, misalnya apa 1 bulan, apa 1 tahun, ya kesepakatan penundaan itu kapan begitu ya. Nah maka nanti harus kamu bayar harga sekian. Ya, jadi kalau waktu pembayarannya mundur, maka harganya nanti akan dinaikkan begitu oleh penjual. Padahal itu layak, ya, layak. Kalau di dalam dunia jual beli hal yang semacam itu layak. Namun ini oleh Rasulullah SAW itu tetap itu harus dipedomani bahwa penawaran harga yang paling rendah. Ya. Sebab kalau disepakati itu dengan harga yang tinggi, maka kelebihannya itu dianggap riba. Kemudian ada pula wa fil abdin nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin, rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi sahih. Dan di dalam satu lafal dikatakan Nabi melarang dua penjualan dalam satu penjualan. Nah ini ternyata hal yang semacam itu dilarang oleh Rasulullah, ya. Ada pula contoh yang lain, misalnya para bapak dan ibu sekalian, kalau di Arab ya, apalagi di zaman Rasulullah dulu memang hamba ya, hamba, kalau di sini itu dikatakan budak begitu ya, itu memang juga ada di sana dan itu bisa juga dijual belikan begitu, karena itu dimanfaatkan tenaganya begitu ya.
Maka kalau misalnya seorang menjual hamba, ya, menjual budak, ya, sebab beda ya, kalau budak dengan hamba itu beda. Kalau hamba itu tidak membayar, ya. Kalau budak itu dibayar, sama-sama membantu. Tetapi kalau budak itu si budak itu dibayar, ya, 1 bulan atau 1 tahun berapa begitu, tuannya akan memberikan ganti uang lelah begitu ya. Tetapi kalau hamba itu tidak, ya, tidak. Jadi kalau misalnya ada seorang yang menjadi hamba, itu sudah segala-galanya itu hak daripada si tuan begitu. Maka boleh juga itu ditawarkan dalam jual beli. Jadi misalnya begini, kalau seorang yang ingin menjual hamba, ya, hambaku ini kamu beli dengan harga berapa? Misalnya 1.000, 1.000 kita yang harganya contohnya rendah saja. Tetapi kamu harus menjual rumahmu kepadaku dengan harga 1.000 pula begitu. Jadi sama dengan tukar ya, tukar. Ya, kamu menjual hambamu kepadaku, aku menjual rumahmu kepadamu atau sebaliknya. Ya, saya menjual hambaku dengan harga sekian, tetapi dengan ketentuan kamu harus menjual rumahmu dengan harga yang sama. Itu hal yang semacam itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW begitu. Ya, jadi kalau begitu pula ada lagi yang menawarkan bahwa tadi seperti tadi ya. Jadi kalau kamu bayar sekarang harganya sekian, tetapi kalau tertunda nanti berapa waktu begitu, nanti harganya lain begitu. Nah, maka kalau yang disepakati itu dengan harga yang tinggi, artinya ditunda biasanya begitu. Kalau ditunda harganya sekian, ya sudahlah itu gitu. Nah, ini maka penaikan harga itu oleh Rasulullah dianggap riba. Karena jual beli itu tujuannya adalah kemaslahatan umum. Jadi kesejahteraan masyarakat kita. Jadi jangan sampai orang yang membeli itu kemudian dibebani dengan penambahan harga yang semacam itu. Itu tuntunan Rasulullah SAW. Namun yang berkembang sekarang itu banyak juga yang kemudian dengan menaikkan harga atau bahkan tidak sungkan-sungkan untuk melipat gandakan harga itu begitu. Ya, begitu berlaku untuk apa saja itu dalam jual beli. Jadi kalau kita menawarkan 2 harga sekaligus dalam satu majelis, artinya dalam satu pertemuan antara penjual dan pembeli itu dengan 2 harga, itu tidak boleh menurut hadis Rasulullah SAW begitu. Jadi kalau misalnya akan menaikkan ya harus ditunda dulu begitu. Jadi pertemuan kali lain begitu. Itu namun ini ada pendapat juga bahwa kalaupun misalnya itu lain waktu tetapi berkaitan atau berhubungan dengan kesepakatan yang pertama, maka itu tetap dilarang oleh Rasulullah SAW begitu. Kemudian ada pula wa an Simakin an Abdurrahman bin Abdillah ibni Mas'udin an abihi qala nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin qala Simakun huwa rajulu yabi'ul bai'a fayaqulu huwa binisain bikadza wa huwa binaktin bikadza wa kadza rawahu Ahmad. Dan dari Simak dari Abdurrahman bin Abdillah bin Mas'ud dari ayahnya, ia berkata,
Nabi SAW melarang dua akad di dalam satu akad. Akad ya, akad ya, akad itu akad yang dikatakan akad itu adalah ijab qabul begitu ya. Ijab qabul itu dikatakan akad atau akad. Simak berkata yang dimaksudkan yaitu seorang menjual barang dengan mengatakan kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan harganya sekian dan sekian. Kembali kepada tadi ini sebenarnya hadis itu. Jadi ini tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW begitu. Jadi memang bermacam-macam cara dalam jual beli. Ada yang kadang-kadang seakan-akan itu seperti tukar menukar begitu. Jadi memang jual beli itu sebenarnya kan tukar menukar barang ya. Tukar menukar barang yang berbeda. Karena kalau orang yang menjual itu misalnya menjual beras atau barang yang lain misalnya, kemudian ditukar dengan uang ya, uang itu ada kalanya perak, ada kalanya dari perunggu, ada kalanya dari kertas. Itu kan barangnya berbeda, cuma uang itu punya nilai begitu. Ya, jadi jual beli itu artinya tukar menukar barang yang berbeda ya, yang atas dasar akad ya, atas dasar akad begitu. Jadi akad itu artinya kesepakatan ya, kesepakatan bersama akhirnya menjadi ijab qabul. Ijab itu penyerahan dari si penjual, sedangkan qabul itu aku terima dan aku beli barangmu itu dengan harga sekian. Jadi penerima, jadi yang ada ijab qabul itu tidak hanya di dalam perkawinan saja para bapak ibu sekalian. Jadi di dalam jual beli, dalam pinjam meminjam ya, itu ada akad ya, ada ijab qabul. Demikian dulu kami kira, karena mengingat waktu, barangkali ada di antara bapak-bapak dan para pendengar ingin bergabung, kami persilahkan, tolong Mbak Erna untuk dipandu begitu, barangkali sudah ada yang ingin bergabung begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian tadi Mitra Was FM, kurang lebihnya penjelasan tentang tema yang sedang kita bahas di sore hari ini tentang menjual barang dengan dua harga dalam satu majelis penjualan. Ini adalah sesi tanya jawab karena waktu kita juga sangat terbatas. Azan sholat maghrib nanti pada pukul 17:29 waktu Indonesia Barat ya. Bagi Anda yang ingin bergabung di sore hari ini, monggo bisa telepon langsung di 0295 3858877, SMS maupun WA di 085277999101. Sore hari ini ada yang sudah bergabung, Ustadz, Iya. dari Ibu Ani di Kudus. Iya. Ini mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana hukum jual beli dengan harga yang berbeda antara cash dan juga kredit. Nah, kalau cash kredit biasanya berbeda ya Ustadz ya. Iya. Kalau kredit tuh harganya biasanya Betul, biasa lebih naik gitu lama, ya. lebih banyak gitu ya, Betul. dibandingkan harga yang cash gitu ya. Dan ketika kita beli barang pun juga gitu aja menawarkan, kalau cash bayarnya sekian, Iya. kalau kamu kredit ini bayarnya sekian tapi bisa dicicil gitu ya. Betul. Nah, monggo Ustadz, Iya. karena ini yang memang terjadi di tengah masyarakat kita. Betul. Terima kasih Bu Ani yang ada di Kudus yang sudah bergabung. Jadi tadi seperti yang kami baca dalilnya bahwa dengan harga tadi ini dua harga, jadi dengan menunda kesepakatan atau menunda akad jual beli itu, maka nanti harganya dinaikkan begitu. Itu dilarang oleh Rasulullah. Ya. Jadi kembalinya kepada tadi tujuan jual beli itu kemaslahatan, bukan untuk antara untung dan rugi. Ya memang orang penjual itu mesti aja mencari untung ya, tetapi kalau cara demikian itu biasanya itu harganya kan naiknya itu tidak sedikit begitu ya.
Nah, ini makanya oleh Rasulullah itu dilarang. Sebab apa? Kalau tidak dikendalikan oleh Rasulullah, nanti orang itu akan lebih banyak lagi untuk mengambil keuntungan, sehingga ada yang merasa tertindas begitu ya. Jadi bukan karena yang ini untungnya banyak, yang satu ruginya banyak, begitu, bukan begitu. Tapi ambil untung, tetapi juga jangan terlalu menindas kepada si pembeli begitu. Jadi ini tidak boleh Ibu. Jadi dengan cara kredit ya, pembayarannya dicicil begitu. Ini jangan menawarkan dua harga. Ya sudah, kalau satu harga aja, ini kamu bayar sekian kali, harganya ini, begitu. Ya, kalau misalnya itu ditawarkan dengan harga kontan, ya satu majelis saja. Ini harganya berapa? Ini harganya sekian, kamu bayar, begitu. Kalau misalnya terjadi tawar menawar, ya monggo, itu kesepakatan dari si penjual dan pembeli itu. Karena akad itu yang menyebabkan halal dan tidaknya dalam jual beli begitu. Karena termasuk khiyar ya, khiyar itu artinya hak pilih. Jadi si penjual dan pembeli itu meneruskan jual belinya atau tidak, itu terserah kepada keduanya. Ya. Tapi kalau misalnya nanti menawarkan ini kalau kontan sekian, kalau kredit sekian misalnya, itu berarti dua harga, kembalinya itu merupakan larangan Rasulullah tadi. Ya, karena di sana terkandung ada riba. Seperti pinjam meminjam ya, seperti pinjam meminjam uang ya. Ini kalau kamu bayar sekali itu bunganya sekian, tapi kalau nanti kamu cicil berapa kali itu bunganya tiap cicilan sekian begitu. Itu layak ya terjadi di kalangan kita. Lah itu sebenarnya dilarang oleh Rasulullah SAW begitu. Nah, agar supaya masyarakat kita, maksudnya Rasulullah pada waktu itu, masyarakat Islam itu betul-betul maslahah ya, betul-betul istilahnya ada kenikmatan ya, ada keuntungan dirasakan bersama ya, begitu maksudnya. Jadi pemerataan, tapi tidak boleh kemudian antara satu dengan yang lain itu kemudian rasanya seperti menindas begitu. Kembali lagi Bu Ani, bahwa dengan kredit ya, dengan kredit itu sebenarnya menurut hukum itu tidak diperbolehkan. Ya, barangkali nanti di belakang ada pembahasan lain ya, insya Allah nanti coba kita teruskan, kita selalu mengikuti saja, mudah-mudahan nanti ada jalan keluar atau barangkali ada ada cara-cara lain agar supaya kita tidak terkena itu tadi riba ya, riba. Karena di masyarakat kita kan memang berjalan hal itu ya. Jadi sistem perbankan kita juga demikian ya, koperasi juga demikian ya, itu ya. Walaupun itu bank syariah ya, itu untungnya, mengambil untungnya kan tetap tidak bisa dielakkan. Sebab kalau tidak mengambil untung, lah siapa yang bayari karyawannya begitu. Ya, jadi itu tetap ya. Namun demikian hal ini diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalau kita berkecimpung di dalam dunia jual beli atau koperasi dan lain sebagainya, itu monggo kita selaraskan dengan dalil-dalil atau dengan hadis Rasulullah yang itu ya. Paling tidak kita mengurangi. Kalau perlu kita harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW betul-betul, agar supaya kita bisa saling menyelamatkan begitu. Iya, begitu. Itu tadi jawabannya Bu Ani. Dilanjut dengan satu pertanyaan karena ini juga hampir mendekati azan maghrib, Pak Ustadz. Iya. Ini ada dari Pak Didi. Ini menanyakan, kalau jual beli dengan memberi bonus bagaimana Pak?
Nah mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Iya, terima kasih Pak Didi. Ya, ini ada juga memang macam-macam ya. Jadi misalnya orang yang membeli apa, misalnya ya katakanlah yang kecil-kecil aja, misalnya membeli minuman ya, minuman kemasan begitu ya. Kalau membeli sekian nanti akan ada bonusnya sekian begitu. Ini rasanya boleh ya, namun jangan menaikkan harganya. Ya, Pak Dodi, jangan menaikkan harganya. Misalnya ini karena nanti ada bonusnya maka harganya dinaikkan. Nah, ini jadinya juga bonusnya seakan-akan kan hanya sebagai menimbulkan daya tariknya saja begitu. Padahal itu harganya sudah dinaikkan ya, walaupun diberi hadiah ya, diberi bonus, tapi ini sudah dinaikkan, berarti yang dikatakan hadiah itu juga ikut masuk di dalam harga begitu, sudah diperhitungkan sebagai barang yang dijual itu, padahal dikatakan sebagai itu hadiah atau bonus begitu kan, artinya timbul kebohongan begitu ya. Padahal Rasulullah mengatakan kulil haqqo walakana murah, katakanlah yang jujur, katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit begitu ya. Jadi memang sulit kita untuk menyesuaikan dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah. Namun demikian ini bukan untuk yang satu untung yang satu ruginya, demikian itu bukan, tapi itu kembali lagi kepada kemaslahatan bersama. Begitu. Iya, demikian tadi jawaban untuk Pak Didi, sudah pertanyaan dari Pak Didi sudah dijawab sama Ustadz. Baik Ustadz, singkat terkait tentang yang menjadi tema kita, menjual barang dengan dua harga dalam satu majelis, apa yang ingin Anda pesankan kepada pendengar kita di sore hari ini, monggo Ustadz. Terima kasih Mbak Erna, para pendengar sekalian, Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita sekalian, dan mari kita laksanakan di dalam kemasyarakatan kita, agar supaya Islam itu betul-betul merupakan rahmatan lil alamin begitu, akan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Sebab kalau nanti ada yang untung besar tapi ada yang rugi besar juga, itu namanya penindasan. Jadi itu bukan maslahah, bukan rahmah ya, bukan rahmatan lil alamin begitu. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Namun kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mitra Pas FM, kajian kita di sore hari ini. Semoga saja pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz baru saja ini bisa kita ambil hikmahnya dan semoga bermanfaat. Dan tiba saatnya juga saya harus mengakhiri program acara karena sudah memasuki azan sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Pati dan juga sekitarnya. Saya pamit undur diri dari kajian Islami, kajian kitab Nadul Autor bersama dengan Ustadz Jamhari. Selamat sore, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.